Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an minal huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalaman kulul Qur'an wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yaum tu'du fil mizan amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, staf dan pegawai SMP Negeri 8 Padang. Dan yang dihormati Bapak Ustadz yang telah hadir di acara kita ini. Dan yang saya banggakan, anggota OSIS SMP Negeri 8 Padang yang berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Dan yang disayangi siswa-siswi SMP Negeri 8 Padang. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara memperingati Nuzul Quran SMP Negeri 8 Padang tahun 1445 Hijriah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah oleh Afifah Mutri dan Naila Mufidatun. Kepada Naila dan Afi, Marhaban bikum fi Naila wa Afi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan
adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu dan di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naila dan Afi. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang, Ibu Ratnawati SPD. Kepada Ibu Ratnawati, Marhaban bikum fi al-Sayyidat Ibu Ratnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Hari Nuzul Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian marilah kita berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ali Akbar Eksos, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati, dan seterusnya kepada Ananda yang sangat Ibu sayangi. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita diajarkan untuk mengingatkan ibadah kebaikan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nuzul Quran merupakan momen yang mengingatkan kita akan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dan cahaya bagi umat manusia. Al-Quran bukan hanya sekadar kumpulan ayat-ayat, tetapi juga tuntunan bagi kita dalam menjalankan kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Melalui peringatan ini, marilah kita renungkan kembali makna dan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, serta berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berharap dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita dapat menjadi generasi yang bermoral, berakhlak mulia, dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semoga kita selalu diberi petunjuk dan hidayahnya menjadi umat yang selalu taat kepadanya dan selamat merayakan Hari Nuzul Quran. Semoga kita selalu dalam lindungannya yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran laka al-Sayyidat li Ibu Ratnawati. acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara kita ini, Muhammad Zidan Wali. Kepada Zidan, Marhaban bikum Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 8 Padang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMP 8 Padang, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP 8 Padang. Saya Muhammad Zidan Wali selaku sebagai Ketua Pelaksana Nuzul Quran mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang telah mendukung berjalannya kegiatan ini. Tujuan OSIS melaksanakan kegiatan Nuzul Quran yaitu memperingati peristiwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan
610 sebelum Masehi, serta mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagaimana pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zidan ala kalimatik al-tarhid. Acara selanjutnya, ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Akbar dan dialog interaktif yang akan disampaikan oleh Anissa Miraksa. Kepada Bapak Ustadz dan Anissa, Marhaban bikun Anissa wa Ustadz. Halo teman-teman sependal semuanya, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Di sini kita telah kedatangan Ustadz Ali Akbar SSI. Selamat datang Ustadz. Ya, selamat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Baiklah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yakni ceramah agama Nuzul Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Ali Akbar SSI. Kepada Ustadz kita persilahkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pemirsa Spendel TV rahimakumullah. Baiklah, dalam rangka memperingati nuzul Quran, marilah sama-sama kita mendengar penjelasan tentang nuzul Quran yang kita ambil materinya dari surah Al-Baqarah sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahru artinya bulan, Ramadan, Ramadan, bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi kalau ditanya kapan turunnya Al-Quran, jawabannya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Hudal linnas, untuk petunjuk. Untuk petunjuk bagi manusia. Kalau kita mengaku kita manusia, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Hanya manusia yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Dan juga untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Untuk membedakan mana yang perintah Allah dan mana larangan Allah. Dan mana jalan-jalan menuju ke pintu surga dan mana jalan menuju ke pintu neraka. Itulah gunanya Al-Quran. Jadi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka insya Allah kita akan selamat menuju ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Pemirsa Spendel TV rahimakumullah.
Jadi apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Di antaranya yang pertama tentu beriman, mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalau seandainya kita tidak beriman kepada Al-Quran, mana bisa Al-Quran menjadi petunjuk? Jadi jadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika kita beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa, tentu beriman dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita belum bisa membacanya? Maka mesti kita dulu pandai membaca, pandai membacanya, pandai melagukannya. Apalagi kalau suaranya indah, alangkah baiknya, sejuk mendengarnya. Maka mestinya kita belajar membaca juga belajar melagukannya, mentartilkannya, memuratalkannya atau mentilawahkannya. Jadi terus kita belajar sehingga setelah kita pandai membacanya, baru kita bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Kemudian yang selanjutnya, kita harus pandai juga mengartikannya. Kita pandai membaca tapi tidak tahu artinya. Bagaimana kita bisa menjadikan petunjuk? Kita tidak tahu artinya, apa isinya. Setelah nanti kita pandai mengartikannya, baru kita bisa mentadaburinya, memaknainya, apa terkandung di dalamnya, apa tafsirnya. Jadi membacanya dulu, beriman dulu, kemudian membacanya, kemudian mengartikannya, setelah itu menafsirkannya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengamalkannya, ini yang penting. Sudah, walaupun kita hebat membaca Al-Quran, hebat kita menghafalnya, hebat kita menafsirkannya, tapi kita tidak amalkan, juga tidak jadi petunjuk Al-Qurannya. Jadi sejauh mana kita mengamalkannya, ini yang penting. Kita amalkan yang kita baca, yang kita artikan, lalu kita amalkan. Dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, mengajarkannya. Jadi tidak keluar dari yang dua itu. Kalau tidak belajar, mengajar. Kalau tidak mengajar, belajar. Jadi jangan keluar dari yang dua. Kalau belum bisa mengajar, ya belajar dulu. Kalau sudah pintar, mengajar. Jadi artinya dia tidak jauh dari Al-Quran. Jadi orang yang terbaik itu dia tidak menjauhi Al-Quran, tidak berlepas diri dari Al-Quran, selalu dengan Al-Quran, kemana saja dengan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran menjadi temannya, menjadi syafaatnya di kuburnya. Jadi kalau dia di dunia ini dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dia mencintai Al-Quran, dia mentadaburi Al-Quran, justru Al-Quran itu juga menjadi syafaat baginya, penolongnya di dalam kuburnya. Kata Rasulullah, ada dua amalan yang selalu memberi syafaat untuk penghuni kubur itu. Yang pertama adalah orang yang bersedekah di jalan Allah. Hartanya itu disedekahkan sebagian di jalan Allah sebagai syafaat baginya. Kemudian yang kedua, dia sering membaca Al-Quran, Bahkan ada beberapa orang sahabat lewat di kuburan, lalu terdengarlah orang membaca surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak ada orang kita lihat, tapi kok kedengaran orang baca Al-Quran?" Rasulullah menjawab, itulah penghuni kubur itu sewaktu hidup di dunia dulu, dia sering membaca surah Al-Mulk, sehingga menjadi syafaat baginya. Jadi nampaknya bagi yang membaca surah Al-Mulk dan surat-surat yang lainnya, bahkan bisa menghafalnya, itu bisa menjadi syafaat baginya di kuburnya.
Jadi bisa menolongnya, bisa meringankan azab, sehingga malaikat tidak berani mengazab orang yang membaca Al-Quran itu. Malaikat tidak diizinkan oleh Allah untuk mengazab orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka beruntunglah kalau seandainya kita di dunia ini sering belajar, sering mengajarkannya, menguasainya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya. Pemirsa Spendal TV rahimakumullah. Kemudian kalau kita senantiasa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran, maka kita akan menjadi orang mulia. Nah, ini yang penting. Kita akan menjadi orang yang mulia. Karena Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Kalam Allah yang mulia. Datang dari Allah yang mulia. Turun lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi mulia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi mulia. Jadi Al-Quran dari Allah Maha Mulia turun lewat malaikatnya yang mulia dan diturunkan kepada nabinya yang mulia pula. Nah, tentu siapa yang mengamalkan Al-Quran, mengajarinya, mempelajarinya, maka tentu dia akan mulia juga di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang menguasai Al-Quran pasti dimuliakan orang. Kemana saja dia pergi, dihargai, ditunggu kedatangannya, dinantikan, karena dia menguasai Al-Quran. Karena dia akan menjadi mulia. Sedangkan di akhirat dia bersama malaikat kiramin bararah, jadi sama malaikat mulia. Jadi posisinya nanti di akhirat derajatnya di tempat yang tertinggi. Semakin menguasai dia Al-Quran, semakin paham dia, maka dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah di akhirat. Oleh karena itu, yang menguasai Al-Quran pasti mulia. Kemudian yang perlu juga kita pahami, kalau kita menguasai Al-Quran, insya Allah rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Tidak ada rezeki yang lebih mudah selain daripada menguasai Al-Quran. Ada orang bisa umrah gratis karena menguasai Al-Quran. Ada orang naik haji gratis karena menguasai Al-Quran. Ada orang dapat pekerjaan karena menguasai Al-Quran. Ada orang bisa kuliah gratis karena menguasai Al-Quran. Ada orang diterima menjadi polisi karena menguasai Al-Quran. Ada orang yang menguasai Al-Quran itu diundang kemana-mana, dinantikan dia, tunggu kehadirannya, karena menguasai Al-Quran. Akhirnya rezekinya dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan khawatir masa depan. Bagi orang yang menguasai Al-Quran, jangan khawatir terhadap masa depannya. Allah akan jamin rezekinya, akan muliakan, Allah akan lapangkan dia rezekinya. Jadi itu keuntungannya. Sedangkan di akhirat, maka dia ditempatkan pada tempat yang paling mulia pula. Jadi rasanya rugilah kita kalau seandainya kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau menghafalnya, tidak mau menguasainya, maka tentu kita rugi. Oleh karena itu, Ustadz mengajak pada seluruh Spendal TV di mana saja Anda berada, mari kita bersemangat untuk belajar Al-Quran ini. Mari kita semangat, karena keuntungannya sangat besar. Tidak saja untuk soal akhirat kita, tetapi juga untuk dunia kita. Sudah banyak buktinya bahwa orang yang menguasai Al-Quran itu hidupnya, rezekinya mudah, dimuliakan, disanjung, dihormati, diangkat derajatnya. Maka itulah keuntungan yang sangat besar. Apalagi nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang menguasai Al-Quran itu adalah keluarganya.
Jadi siapa yang mengganggu ahli Al-Quran, maka berarti dia mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah saja memuliakan orang yang membaca Al-Quran itu. Demikian saja. Kalau ada yang kita diskusikan, kita tanya jawabkan, silakan. Bisa? Ustadz izin bertanya, Boleh. apakah semua yang di Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Lalu siapa yang menamakan surat-surat dalam Al-Quran dan siapa yang mengaplikasikannya, Ustadz? Al-Quran itu turunnya dari Lauh Mahfuz ke dunia ini itu secara beransur-ansur. Sedangkan di bulan Ramadan itu turun secara keseluruhan. Jadi namun setelah itu dari turunnya dari Lauh Mahfuz itu sekaligus. Namun setelah prosesnya nanti dari malaikat Jibril kepada Nabi itu beransur-ansur turun. Dan yang tentu yang keterangan yang menamakan surat itu susunannya seperti itu tentu dari Rasulullah sendiri. Jadi dari keterangan dari malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu di bulan Ramadan itu kan sering mendengarkan tilawahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sendiri yang memberi namanya susunan surat-suratnya dari awal sampai akhir. Bisa. Baiklah Ustadz, terima kasih atas jawabannya ya Ustadz. Oke teman-teman sepeda semuanya, demikianlah sesi dialog interaktif kita pada kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas ceramah agamanya. Sama-sama. Semoga dapat kita ambil kesimpulan dan manfaatnya. Aku juga mau bilang makasih ke teman-teman semua yang telah menonton dari awal hingga akhir. Aku Anissa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Anissa. Acara selanjutnya. Nasyid walati sayati mutafidu min kibal wa atir walasdiqa. Kepada Atir dan teman-teman, dipersilahkan. Syukran li atir walasdiqa. Acara selanjutnya, doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ali Akbar. Kepada Bapak Ustadz, Marhaban bikum al-Sayyid ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warham kama rabbayana saghira. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidup kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat dalam hati kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembuka pintu rezeki kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai jalan mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah kami orang-orang yang menguasai Al-Quran, Ya Allah. Beri kami kesempatan untuk menguasai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dan mengamalkannya, Ya Allah. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami. Beri kami hidayah-Mu, Ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir juga acara kita ini. Kami sebagai protokol mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran ala ahtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.